akan ditumpas habis. Musso pun akhirnya tertembak mati, sedangkan Amir Sarifudin dan 11 pemimpin PKI lainnya ditangkap dan dihukum mati di Karanganyar, Surakarta atas perintah Gubernur Militer Surakarta, yaitu Kolonel Gatot Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat BP Channel tercinta? Kembali jumpa lagi di postingan tentang sejarah yang kali ini mengangkat salah satu tokoh terkenal dan fenomenal, yaitu siapa lagi kalau bukan Musso. Dari berbagai sumber dikutip bahwa Musso pernah berdiam di negara Uni Soviet. Persoalannya dan banyak pertanyaan, mengapa Musso kembali pulang ke Indonesia? Pada peristiwa Madiun tanggal 19 September tahun 1948 masih menyisakan sejumlah tanda tanya bagi banyak orang. Hingga kini masih terjadi pro kontra tentang hakikat peristiwa tersebut. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyatakan bahwa itu bukanlah pemberontakan atau sebentuk kudeta, tetapi terpancing karena manuver dari Amerika Serikat yang ingin menghancurkan gerakan komunis di Indonesia saat itu. Pemerintah secara resmi menganggapnya adalah pemberontakan karena para pelakunya menyatakan mengganti pemerintah nasional di bawah Presiden Soekarno saat itu dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta membentuk pemerintahan Front Nasional di bawah kepemimpinan PKI. Pemicu utama pemberontakan tersebut pun adalah karena kedatangan dan kembalinya Musso, seorang tokoh komunis yang pernah tinggal di Moskow, Uni Soviet sejak tahun 1920-an. Dan diketahui pada awal Agustus tahun 1948, kenapa Musso setelah berpuluh tahun bermukim di Rusia kembali pulang ke Indonesia. Sejumlah pakar dan analis serta penulis menerka, seorang penulis Amerika yaitu bernama A.C. Bregman dalam bukunya Indonesian Communist, A History, dan Ruth McCaffrey dalam bukunya The Soviet View of the Indonesian Revolution menganggap bahwa Musso kembali ke Indonesia atas perintah dari pihak Uni Soviet saat itu dengan sebuah rencana yang telah tersusun rapi di Moskow. Dari Indonesia, seorang yang bernama Sokhogi yang telah almarhum dalam skripsinya dan makalahnya yang dibukukan mengatakan bahwa orang-orang di persimpangan jalan tahun 1997 menyimpulkan bahwa Musso menuliskan rencananya di luar negeri dan datang kembali dengan sebuah konsep yang sangat terperinci dan tegas. Menurut Himawan Sutanto, yaitu mantan Kepala Staf Umum ABRI saat itu, dalam bukunya Madiun dari Republik ke Republik terbitan tahun 2006, mengatakan bahwa maksud kedatangan dari Musso ke Indonesia tersebut tidak dapat diketahui dengan persis. Perintah atau kekuasaan dari Moskow, tetapi menjadi jelas kedatangannya karena membawa serta garis-garis komunis internasional ortodoks, garis keras Zhidanov. Beruntung sejarawan Rusia yang bernama Larisa Epimova meneliti dokumen dari Central Committee of the All Union Communist Party yang telah dideklasifikasikan, khususnya arsip dari Departemen Luar Negeri Komite Sentral AUCP. Epimova menuliskan hasil risetnya dalam berkala Indonesia and the Malay Watch terbitan bulan Juli tahun 2003 silam dengan judul Who Gave Instruction to the Indonesian Communist Leader Musso 1948. Dari berbagai dokumen tersebut, Epimova yang mengajar di Moscow State Institute of International Relations yaitu MGIMO tak bisa melacak adanya instruksi dari Moskow pada Musso. Namun dari situ bisa terlacak sumber dan gagasan yang kemudian dikembangkan oleh Musso menjadi sebuah konsep, yaitu yang berjudul Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso sendiri ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus tahun 1948 dan menyamar sebagai Sekretaris Suripno, yaitu seorang kepala perwakilan Republik Indonesia di Praha. Sepekan setelah kembali ke Indonesia, Musso bertemu dengan Presiden Soekarno saat itu, yang telah dikenalnya semasa Soekarno muda tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Ketika Bung Karno meminta Musso membantu perjuangan di Indonesia, Musso menjawab, "Saya datang ke sini untuk menertibkan sebuah keadaan." Suasana Indonesia waktu itu, 3 tahun setelah merdeka, sangatlah kacau. Konflik terjadi di antara berbagai kelompok dan partai yang berebut kekuasaan satu sama lain.
terutama antara golongan Islam, nasionalis, dan golongan kiri. Masing-masing kelompok tersebut memiliki kekuatan bersenjata atau laskar, dan TNI juga konon telah disusupi berbagai macam ideologi hingga silih berganti kabinet pun jatuh. Dan Perdana Menteri pun akhirnya berganti. Berbagai masalah tambah meruwetkan keadaan, antara lain karena saling tuduh antara mereka yang dianggap kolaborator Jepang dan juga Belanda. Rencana pemerintah mengurangi jumlah tentara, reorganisasi dan rasionalisasi, serta munculnya Tan Malaka yang memimpin Front Demokrasi Rakyat saat itu atau FDR. Berbagai kelompok itu bertikai dalam menyikapi perjanjian Renville dan menghadapi Belanda yang mau menjajah kembali. Masalah lain, akhirnya kehadiran pasukan Siliwangi yang dipaksa mundur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tak bisa diterima sebagian orang saat itu, sehingga sering terjadi penculikan dan konflik-konflik bersenjata. Setiba di Indonesia, Musso sendiri yang diakui mewakili Kominfo, yaitu yang nama semula dari Komintern Komunis Internasional, segera mengkonsolidasi organisasi gerakan komunis yang dinilai kurang radikal. Dalam 3 pekan lamanya, akhirnya ia pun berhasil menyatukan 3 partai kiri, yaitu Partai Buruh, Partai Sosialis, dan tentu saja Partai Komunis Indonesia, menjadi satu yang bernama PKI. Sejumlah organisasi kiri yang resmi bergabung, misalnya seperti Partai Buruh dan juga Petani, dalam Politbiro PKI yang baru Musso menjabat Sekretaris Jenderal. Dalam waktu semalam, anggota PKI konon yang semula hanya 3.000 orang menjadi 30.000 orang. PKI yang juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat saat itu, terutama di Pesindo, yaitu Saya Pemuda PKI. Beberapa tokoh secara terbuka mengakui mereka anggota PKI bawah tanah, seperti Amir Syarifuddin dan juga Tan Ling Ji. Penyatuan ketiga partai tersebut satu dari 3 konsep Musso yang disebut sebagai jalan baru untuk Republik Indonesia. 2 konsep Musso yang lainnya perlu dibentuknya sebuah pemerintahan pro-nasional serta penyesuaian garis partai dengan garis keras Komintern, yaitu doktrin dari Zhdanov. Pengaruh Musso sendiri sangatlah kuat saat itu. Konsepnya yang didukung seluruh jajaran PKI. Rupanya untuk melaksanakan konsep tersebut, kelompok muda PKI di bawah pimpinan Ketua Pesindo yaitu Sumarsono pada tanggal 19 September tahun 1948 merebut kekuasaan di Madiun dan mendeklarasikan terbentuknya sebuah pemerintahan pro-nasional yang dikuasai PKI saat itu. Dan pemerintahan di beberapa kota lain seperti Ponorogo, Magetan, dan juga Pacitan di Jawa Timur yang juga akhirnya direbut oleh PKI. Dalam perebutan tersebut, mereka yang dianggap melawan PKI, khususnya pejabat pemerintahan, pemimpin nasionalis, dan juga masyumi, akhirnya dibantai secara tegas. Musso dan sejumlah pemimpin PKI saat itu yang berada di luar kota, akhirnya terburu-buru bergabung dengan Sumarsono di Madiun, dan bendera merah PKI pun akhirnya dikibarkan di beberapa daerah yang dikuasainya. Di antaranya adalah di Purwodadi, Blora Jawa Tengah, Cepu, Pacitan Jawa Timur, dan juga Trenggalek. Tentu saja reaksi pemerintah nasional akhirnya cepat dan tegas. Pada tanggal 19 September malam, Presiden Soekarno berpidato di RRI Yogyakarta mengungkapkan telah terjadinya kup di Madiun yang bermaksud mendirikan sebuah pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Musso saat itu. Awal dari usaha merebut pemerintahan, Soekarno menawari rakyat untuk memilih mau ikut Musso dan PKI-nya atau ikut Soekarno dan Hatta. Panglima TNI Jenderal Sudirman yang diperintahkan menumpas pemberontakan tersebut, akhirnya pasukan Siliwangi yang melaksanakan tugas tersebut 1,5 jam setelah Presiden Soekarno berpidato. Musso pun membalas dengan berpidato lewat radio Gelora Pemuda Madiun dan mengajak rakyat melawan Soekarno-Hatta sebagai budak imperialis. Kejadian di Madiun menurut Musso adalah sinyal bagi rakyat untuk merebut kekuasaan negara. Penumpasan pemberontakan PKI oleh pasukan Siliwangi tak berjalan lama saat itu. Dalam waktu 11 hari, akhirnya Madiun dapat direbut kembali, dan dalam 3 bulan, seluruh kekuatan pemberontakan ditumpas habis. Musso pun akhirnya tertembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan 11 pemimpin PKI lainnya ditangkap dan dihukum mati di Karanganyar, Surakarta atas perintah Gubernur Militer Surakarta, yaitu Kolonel Gatot Subroto.
Seorang sejarawan Australia yang bernama MC Rick Flash memperkirakan setidaknya ada 8.000 orang tewas akibat dari pemberontakan Madiun tersebut. Lalu apakah konsep Musso tersebut adalah instruksi benar adanya dari Moskow? Efimova menemukan beberapa hal penting dari arsip yang diteliti. Salah satu tugas Musso di Moskow ternyata membuat laporan tentang perkembangan gerakan komunis di Indonesia. Dan pada tanggal 23 Januari tahun 1948, Musso dalam catatan tentang situasi di Indonesia telah melaporkan kepada Komite Sentral AUCP bahwa posisi kelompok sosialis dalam pemerintahan Indonesia semakin kuat. Kelompok sosialis sengaja tidak menonjolkan diri untuk menghindari serangan dari partai-partai reaksioner dan kelompok agama yang anti-Soviet dan anti-komunis. Hanya beberapa pemimpin partai sosialis dan partai buruh seperti Amir Saifuddin, Tamzil, dan Setiajid, komunis yang mengaku sosialis yang akhirnya ditampilkan ke depan. Musso juga meyakinkan pemimpin Soviet saat itu secara luas rakyat Indonesia bersimpati kepada Uni Soviet, bukan mereka yang komunis saja. Meski ada ancaman dari imperialis Amerika dan kelompok kanan Indonesia, kabinet Amir Syarifuddin pasti bisa bertahan, ujar Musso. Namun celakanya, pada tanggal 23 Januari itu juga kabinet Perdana Menteri Amir Syarifuddin bubar dan digantikan oleh kabinet Hatta. Dan esoknya, Departemen Kebijakan Luar Negeri AUCP mendapat laporan dari dua pejabatnya yang mengomentari catatan Musso bahwa keduanya mengecam keras analisis Musso yang terbukti tidak akurat. Mereka juga mengkritik taktik dan strategi PKI saat itu yang mereka anggap salah namun dibenarkan oleh Musso. Situasi Indonesia dianggap mengkhawatirkan saat itu dan sangat genting, sehingga dianggap perlu dilaporkan kepada pemimpin Soviet tertinggi. Maka pada tanggal 18 Februari, sebuah laporan berjudul Situasi di Indonesia setelah penandatanganan persetujuan Belanda dan Indonesia pada tanggal 17 Januari tahun 1948 diserahkan kepada para anggota Politbiro Komite Sentral AUCP seperti Stalin dan Molotov. Laporan yang ditulis oleh Kepala Seksi Asia Tenggara Departemen Luar Negeri AUCP, yaitu Pisevsky, berisi kritik dan analisis kesalahan PKI, antara lain mengakibatkan peralihan kekuasaan Indonesia ke partai kanan. Dan di situ juga diuraikan analisis Musso pada tanggal 23 Januari yang ternyata tidak tepat. Karena laporan itulah Musso harus ke Indonesia untuk mengubah strategi dan juga tentunya taktik dari PKI. Sebelum ke Indonesia, Musso ternyata mampir ke Praha dan tinggal beberapa pekan di sana. Beberapa arsip diteliti Efimova dan mengungkapkan Musso cukup lama mempersiapkan rencana perubahan tersebut. Namun ternyata ia sangat terpengaruh doktrin dan pengalaman partai komunis di Cina, Belanda, dan Cekoslovakia yang tidak secara kaku menerapkan komunisme ala Soviet saat itu. Dari Praha, Musso pun akhirnya bertemu dan berunding dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda, yaitu Paul de Groot bersama Suritno. Dari Praha pula, Musso mengirimkan beberapa laporan kepada AUCP dalam laporan yang tertuang di tanggal 4 Mei tahun 1948 yang berjudul Garis Besar dari Tugas Komunis di Indonesia. Dan Musso pun menguraikan konsep bahwa perlu disatukannya gerakan kiri di Indonesia di bawah PKI. Jadi, mengapa Musso pulang ke Indonesia? Jawabannya adalah kecaman terhadap Musso dari para pejabat AUCP saat itu yang membuat Musso merasa bersalah dan kehilangan muka, hingga akhirnya memutuskan untuk mengubah strategi PKI yang dituangkannya di dalam konsep Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Karena Musso yakin saat itu hanya dia yang mampu merealisasikan konsepnya tersebut, maka ia pun kembali ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus tahun 1948. Dan ternyata Musso salah. PKI belum siap mengambil alih kekuasaan saat itu dan terlalu meremehkan popularitas Soekarno-Hatta. Tak kalah Soekarno menawarkan kepada rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Dan ternyata akhirnya rakyat memilih Soekarno-Hatta. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, pemberontakan yang dipimpin Musso akhirnya ditumpas saat itu juga. Dan pasukan PKI tercerai-berai dan para pemimpin PKI saat itu diburu dan dibunuh. Musso pun tertembak mati pada pertempuran kecil di tanggal 31 Oktober tahun 1948 silam. Nah, Lur, demikian informasi dan bahasan
dari jawaban pertanyaan mengapa Musso kembali pulang ke Indonesia. Barangkali ada Baraya yang ingin menambahkan dari bahan postingan kali ini, silakan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.